warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Omid Rantau selaku moderator dari kelompok 2, yang mana dengan materi dinamika politik sosial budaya di kerajaan Taruman Negara. Yang saya hormati kakak kita selaku dosen pengampu sejarah Indonesia sampai dengan abad 15, studi dari Dr. Ginting SSMA, dan teman-teman saya sekalian. Baik, sebelum masuk ke materi, yang pertama izinkan saya sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara, namun kerajaan ini adalah kerajaan tertua pertama di Pulau Jawa yang bercorak tinggi. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kehidupan politik di Tarumanegara yang akan dijelaskan oleh teman kita, Denisa. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan membacakan materi pertama kami tentang politik Tarumanegara. Sekitar tahun 400-500 Masehi, di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara di mana rajanya yang terkenal memerintah adalah Gunawarman. Pada kerajaan Tarumanegara ada ditemukan prasasti. Berdasarkan prasasti yang ditemukan inilah dapat diketahui bahwa kerajaan ini mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Cianjur yang perak ditemukan di tepi sungai Cianjur, Bogor, dekat muaranya dengan Sadar. Yang kedua, prasasti Jambu, Pasir Jambu, Koreangka. Ketiga, prasasti Gunung Kopi, ini terletak di kampung Muara Hindu. Yang keempat, prasasti Pasir Awi dan prasasti Muara Ciatet. Kedua prasasti ini menggunakan aksara yang bentuk ikal yang belum dapat dibaca. Kelima, prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. 6. Prasasti Cidangpiang atau prasasti Lebak ditemukan di tepi sungai Cidangpiang. Selain yang menerangkan tentang Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari berita Cina berupa catatan perjalanan seorang penjelajah Cina bernama Pasien dalam awal abad ke-5 Masehi. Berita Cina lainnya berasal dari catatan dinasti Sui yang menerangkan bahwa telah datang utusan dari Toloma ke Daruma untuk menghadap Kaisar Cina. Selanjutnya yaitu poin 2 tentang Raja-Raja Tarumanegara serta kehidupan sosial kebudayaan di Kerajaan Tarumanegara yang akan dijelaskan kepada kita. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Wijaraguru Jayaswaraman pada tahun 358 Masehi yang dimakamkan sebagai mati. Kemudian digantikan dengan putranya dan Mayawarman yang menjabat dari 382 sampai 395 Masehi yang dimakamkan di tepi sungai Chandrabhaga. Pada tahun 397 Masehi, Gunawarman menggantikan dan Mayawarman menjadi pemimpin atau raja. Gunawarman membangun ibu kota kerajaan baru di Sundapura hingga Purwaninga yang disebut sekarang Purbalingga. Hingga akhirnya kekuasaannya, Tarumanegara hanya memiliki 12 orang raja. 12 orang raja itu yang pertama Jayaswaraman, kedua ada Dharmawarman, yang ketiga ada Krishnawarman, yang keempat ada Wisnuwarman, yang kelima ada Indriyawarman, yang keenam ada Chandrawarman, yang ketiga ada Suryawarman, yang keempat ada Putrawarman, yang kesembilan ada Sundawarman, yang ke-10 ada Hariwangsawarman, yang ke-11 ada Nagajayawarman, dan yang ke-12 terakhir Indriyawarman. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kehidupan sosial kebudayaan Kerajaan Tarumanegara yang akan dijelaskan oleh Arika. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaannya saat Purnawarman sebagai raja. Kepeduliannya terhadap rakyatnya menjadi gambaran kelembutannya sebagai pemimpin. Kehidupan budayanya sudah terlihat sangat mapan dan maju, dibuktikan dengan penemuan prasasti yang mengandung pesan tertulis dengan gaya tulisan dan bahasa yang bagus. Ini membuktikan bahwa pada masa itu kebudayaan mengenal huruf dan menulis sudah banyak dikenalkan kepada rakyatnya, sehingga secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar pada saat itu kemampuan literasi yang dimiliki cukup bagus. Berbagai keunggulan sistem pemerintahan
dalam Tarumanegara menjadi bukti besarnya. Walaupun pada akhirnya mengalami masa pahit yang berujung tuntutan pemerintahan pada Raja ke-12. Dari berbagai catatannya yang tertulis pada prasasti yang ditemukan bahwa kehidupan pada masa itu benar-benar mengalami banyak sekali sukacita. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara tercermin begitu tentram, hingga pada suatu masa kerajaan ini mencapai masa terpuruknya hingga hancuran tanpa sia-sia dan terima. Lanjut ke bagian kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara yang akan disampaikan oleh Monika. Monika, Terima kasih moderator. Baik teman-teman, setelah mendengarkan dari kehidupan politik dan kehidupan sosial budaya dari Kerajaan Tarumanegara, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu, kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara itu dipengaruhi oleh raja-raja dan sistem kerajaannya. Karena berdasarkan dari sumber-sumber sejarah dan berita dari Cina yang dituliskan dalam kuliah pada abad ke-5, diketahui bahwa rajanya itu sangat memperhatikan kehidupan dari masyarakatnya, sehingga raja-rajanya itu membangun penggalian Sungai Bomati sepanjang 12 km yang dilakukan dalam waktu 12 hari. Yang kedua, kehidupannya berpusat pada pertanian karena wilayahnya yang agraris yang dibuktikan dengan adanya prasasti Yukat. Di mana prasasti Yukat tersebut tertulis tentang pembangunan Sungai Bomati. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk Tarumanegara itu kan kita ketahui adalah kehidupannya berpusat pada agraris, di mana itu adalah pencarian utama mereka. Terus pencarian mereka itu kemudian ada seperti pertanian, peternakan, bahkan perdagangan seperti perdagangan gula badak, kulit penyu, gali gajah, emas, perak dan lain-lainnya. saya akan menjelaskan faktor-faktor kehidupan ekonomi di Tarumanegara. Faktor-faktor kehidupan ekonomi di Tarumanegara. Pada saat pemerintahan Raja Purnawarman, Raja memerintahkan rakyatnya untuk melakukan penggalian saluran air yang dinamakan Sungai Bomati. Dalam rangka tersebut, peninggalan kerajaan Tarumanegara. Oleh sebab itu, pembangunan saluran air sangat bermanfaat bagi rakyat-rakyatnya untuk membendung banjir, mengairi sawah, mencegah kekeringan, dan sebagai lalu lintas barang dari pedalaman ke daerah luar yang berbatasan dengan pantai. Wilayah Tarumanegara termasuk wilayah yang agraris, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hewan dapat berkembang dengan biak. Sistem kerajaan Tarumanegara juga mempengaruhi dalam perkembangan ekonomi di kerajaan Tarumanegara. Baik, materi yang selanjutnya yaitu akhir dinamika politik sosial budaya kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan tambahan materi dari kami karena sedikitnya informasi tentang kerajaan Tarumanegara. Kepada Aldo saya itu adalah bagian yang kehidupan kerajaan yang pada saat dinamikasi politik sosial maupun ekonomi ini sudah berubah. Lalu tentunya kerajaan Tarumanegara ini dimulai pada abad ke-14 yang tentu kurang lebih 3 abad kemudian kemudian berubah. Sebenarnya ada 2 faktor yang menyebabkan perubahan Tarumanegara. Jadi faktor yang pertama dari perubahan itu adalah dari serangan penjajahan pada tahun 1690. Di Bagas di Kota Kapur pada tahun 1690 sendiri, di situ tertulis bahwa pemerintah yang tadi saya berupaya melancarkan serangan ke Pulau Jawa. Lalu serangan ini mengakibatkan akan menyerang akhir abad ke-7 Masehi. Hal ini tentunya cukup kuat karena memasuki abad ke-8. Jadi memiliki serangan kuat dari Wapas, dari Jawa Tengah. Lalu yang kemudian karena faktor yang itu adalah pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Bali. Pecahnya Tarumanegara ini tertulis di dalam naskah Falsafah Total yang menyatakan bahwa di Taruman yang masa sejak tahun 1699 itu kalian mengekspresikan kepemimpinannya terhadap kepala daerah di sekitar saat itu.
Kerajaan dari Aldo mengakhiri materi kami yang mana tentang kerajaan Tarumanegara. Nama saya adalah Rehan di Proto 0605. Saya ingin bicara dengan kamu, enggak? Menurut kamu, mengapa kerajaan Tarumanegara berhasil mencapai kejayaannya pada masa pertama? Akan menjawab pertanyaan bilang sumber sejarahnya yaitu prasasti Sindang yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Bandung. 2207 ini diamankan oleh siap dan kontraknya sebuah sejarah. Dengan ditemukan dengan serta pada awal tahun 1992, Saya ingin bertanya kepada Monica, pertanyaannya adalah apa yang memperkuat gambaran dari prasasti tersebut? Sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan tentang kerajaan itu, kan? Terus saya akan menjelaskan sedikit lagi. Karena di dalam prasasti itu sudah tertulis peninggalan-peninggalan tersebut juga diperkuat dari adanya catatan kemudian pada abad kelima. Jadi catatan sama prasasti tersebut itu terhubung gitu. Jadi saling menghubungkan gitu. Sekian dan terima kasih. Apa alasan yang menyebabkan rasa penawar manggil Saya akan menjawab pertanyaan dari seorang peserta. Karena Raja Purnawaraman diangkat sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Dia adalah yang gagah berani, jujur, dan seterusnya. Terima kasih. Saya akan saja mendukung dari sistem apa yang membedakan ini menjadi besar. Kerajaan Tarumanegara menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut yang berarti kerajaan Tarumanegara dijalankan oleh seorang raja. Sifat dari sistem pemerintahan monarki absolut pada kerajaan Tarumanegara adalah posisi dari raja tersebut akan digantikan oleh putra dari raja tersebut yang sudah diberikan kewenangan oleh raja sebelumnya. Mas jawab. Pertanyaan dari Surya Akbar, yaitu membangun proyek irigasi untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Lalu bukti apa saja yang menjadikan kerajaan Tarumanegara sebagai kerajaan agraris, yaitu kehidupan agraris Tarumanegara dibuktikan dalam prasasti itu, yang isi prasasti tersebut menerangkan penggalian sungai Baga dan penggalian sungai Donadi. Saya ingin bertanya pada Tio, pencapaian apa saja yang dimiliki oleh setiap raja di kerajaan Tarumanegara? Di sini saya menjawab pertanyaan saya menjawab pencapaian Jaya Sinawarman. Jaya Sinawarman membuka wilayah dengan konservasi wilayah tersebut namanya Tarumanegara atau Desa Tarumanegara. Nama saya dengan NIM 22070648 dari kelompok 4 dari kelompok 3 bagi Pak Argo mengenai tentang hubungannya kerajaan Tarumanegara. Ini saya bertanya mengenai apa bukti hubungannya kerajaan Tarumanegara. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adi dan di salah satu slide yang dimana itu bukti-buktinya ada dua. Yang bukti pertama itu adalah prasasti Kota Kapur di tahun 1686 yang menceritakan kerajaan Sriwijaya itu menyerang kerajaan Tarumanegara. Sekian jawaban-jawaban yang kami sampaikan. Tidak kurang, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kami dengan dua surat, yaitu Al-Falaq ayat 1 dan apa yang disebutkannya Nun wal-Qur'ani wa man-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.